Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa dengan bacaan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita hingga guru sejati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar limpahan rahmat dan barokahnya sampai ke kita, sehingga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu yang bermanfaat, membawa manfaat, maslahah dan barokah bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tajhar bi qiraatika wala bi du'aika haitsu yusalliyan nas fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum. Hai Ali, janganlah engkau menguraskan suaramu ketika engkau membaca Al-Qur'an atau ketika engkau berdoa, selagi di sampingmu ada orang yang sedang sholat. Sebab yang demikian itu akan mengganggu sholat mereka. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menjelaskan larangan untuk mengeraskan suara, baik itu saat membaca Al-Quran, atau ketika berdoa, atau ketika berzikir, atau apapun. Ketika di dekat kita ada orang yang sedang melaksanakan sholat, agar orang yang sedang sholat tidak terganggu dengan bacaan kita, tidak terganggu dengan suara kita, dan apa saja yang kita lakukan. Ini merupakan salah satu etika yang hendaknya kita pegang, kita jaga, agar aktivitas apapun kita janganlah sampai mengganggu mereka-mereka yang sedang beribadah kepada Allah, khususnya ketika mereka sedang sholat. Saudara-saudaraku, orang yang sedang sholat haruslah kita hormati, haruslah kita hargai mereka, kita dukung, kita support, agar mereka bisa khusyuk dalam melakukan sholatnya, dalam menjalankan sholatnya. Kita yang tahu ketika melihat orang sholat, kita harus berupaya bagaimana agar kita tidak mengganggu mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara teks
Ini adalah larangan Nabi kepada siapapun yang melihat atau di sampingnya ada orang sholat. Seperti sholatnya Nabi. Bagaimana sholatnya Nabi? Kita yang tidak sejaman dengan beliau, kita bisa belajar dari guru-guru kita. Kita bisa belajar dari para ulama. Ulama yang benar-benar mewarisi ilmu, akhlak, kepribadian, sifat, cara berpikir junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Berarti bagaimana kualitas sholat kita? Ya, sudahkah kita punya teladan di dalam hal sholat? Siapa teladan kita di dalam hal sholat? Kita mencontoh siapa? Kita meniru siapa? Karena kita tidak boleh sholat dengan ngawur. Kita tidak boleh sholat tanpa dasar ilmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini pelajaran penting bagi kita adalah kita harus punya pembimbing, penuntun kita tentang sholat. Kita harus punya guru kita yang mentasheh sholat kita. Sudahkah sholat kita sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi ataukah tidak? Kita tidak bisa menilai sholat kita sendiri. Oh, saya sudah khusyuk sholat kita. Saya sudah melaksanakan sholat dengan baik dan seterusnya. Padahal kita masih jauh dari memahami tentang bagaimana seharusnya kita sholat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tahu bahwa hal pertama yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba ketika hari kiamat nanti adalah sholat. Ketika sholat kita baik, amal-amal kita yang lain dinilai baik oleh Allah. Sebaliknya, ketika nilai sholat kita dinilai tidak baik, maka bukan berarti secara otomatis amal yang lain juga tidak baik. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana sholat kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita harus terus belajar dan belajar bagaimana agar kualitas sholat kita dari waktu ke waktu semakin baik, kualitas sholat kita sebagaimana harapan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, agar kita tidak terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang di dalam sholatnya mereka lalai. Sholat secara fisik, tapi hatinya tidak sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina ala sholati was sholawat. Wahfadna wa iyyakum minaz zallati wal ghafalat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.